Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan part selanjutnya ya teman-teman, mengenai part 10, yakni yang membahas mengenai data real time. Pada part video sebelumnya itu part 9 menampilkan data pada dashboard ya teman-teman. Sebelum melanjutkan video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Dan jangan lupa klik like, share, komen video kali ini agar teman kalian bisa melihat video saya dan bisa tersebar di mana saja. Saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuka kode editornya ya teman-teman. Dan sudah menjalankan ini websitenya juga. Pada video sebelumnya itu saya sudah menampilkan beberapa data ke dalam ini halaman dashboard ya teman-teman. Untuk pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan data secara real time, yakni CPU load, uptime, dan mungkin kalau nutut menampilkan ini ya teman-teman, data ini interface secara real time juga. Oke, langsung saja kita bisa langsung masuk ke kode editor. Di bagian resource view real time kita sudah tampilkan ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, slash CPU. Ini untuk CPU sudah tampil ya teman-teman. Kemudian slash uptime kayak gini ya teman-teman. Di sini mereka sudah tampil ya teman-teman. Tinggal kita ngambil secara langsung saja di bagian dashboardnya ini, view-nya kayak gitu. Jadi kita langsung saja ke bagian dashboard kayak gini ya teman-teman. Bagian dashboard ini di bagian sini CPU load. Kita bisa copy, paste kayak gini. Nah, di bagian CPU load ini saya menggunakan sistem ID ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini H3 kelas per title ini terserah. Kemudian yang penting itu ini ID-nya CPU. Nah, nanti itu saya menggunakan sistem ID ini. Bagian bawah sendiri kita langsung saja, kita bisa langsung tambahkan ya teman-teman. Seperti berikut ini. Kalian bisa tambahkan sistem JavaScript kayak gitu. Oke. Kita bisa langsung tambahkan saja di sini, semisal script kayak gini ya teman-teman. Ini tipenya itu JavaScript, tipe teks JavaScript kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita itu akan menampilkan data CPU secara real time ya teman-teman. Bukan real time banget sih kayak gitu ya. Yang penting tampil dengan di load kayak gitu intinya. Kita langsung saja menggunakan set interval ya teman-teman. Kalau di apa namanya, set interval kayak gini ya teman-teman. Yang seperti biasa sih. Lebih tepatnya itu kayak gini. Set interval kayak gini ya teman-teman. Kita gunakan set interval, kemudian coba kita akan tampilkan CPU terlebih dahulu dah kayak gitu ya teman-teman. Kita tampilkan CPU, kemudian kita berikan di sini itu jeda waktunya semisal 1000 itu sama dengan 1 detik ya teman-teman. Kemudian di bagian sini kita tambahkan function. Di bagian function ini kita tambahkan CPU kayak gini. Kemudian buka kurung awal. Ini buka kurung crash CPU kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita load datanya lewat kemudian kayak gini ya teman-teman. Kita itu mau ngeload halaman apa kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita kan mau ngeload halaman ini ya, dashboard slash CPU. Nah, dashboard slash CPU itu rootnya itu apa kayak gitu. Jadi kita ambil saja rootnya kayak gitu. Nah, ini dashboard CPU berarti kayak gini ya teman-teman. Jadi kita tambahkan root, kemudian kita tampilkan kayak gini. Mungkin cukup kayak gini saja ya.
Coba kita refresh, apakah dia sudah tampil? Nah, dia sudah tampil ya teman-teman. Nah, di sini dia tampil sesuai apa yang ada di sini ya teman-teman. Kayak gini. Dia itu aslinya nge-refresh terus kayak gitu. Nah, kita kan di sini kan menampilkan 1000 ya teman-teman. Ini tergantung kalian sih. Kalau 1000 itu sama dengan 1 detik ya teman-teman. Kemudian kita akan tampilkan bagian uptime juga. Kalau uptime kita lihat coba uptime. Nah, ini ID-nya uptime juga kebetulan ya teman-teman. Kebetulan ID-nya itu uptime juga. Jadi kita itu main sistem ID ya teman-teman. Kalau menggunakan JavaScript kayak gini, jadi kita ganti saja bagian sini, Ctrl D, kita ganti uptime. Uptime kayak gini ya teman-teman. Kemudian bagian sini juga uptime. Karena kita ngambil dari root uptime ya. Kita ambil namanya, nama rootnya. Kalau misal kita ambil berdasarkan URL, kita ganti URL ya teman-teman, kayak gini ya, kayak gitu. Kebetulan di sini kita ambil berdasarkan name root, kayak gitu. Kemudian coba kita refresh. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Selama 1 detik dia itu nge-refresh kayak gitu. Oke. Mungkin simpel ya teman-teman mengenai menampilkan ini. Kemudian langsung saja di sini saya akan menampilkan berdasarkan ini ya teman-teman. Berdasarkan interface. Semisal kita mau menampilkan Ethernet 1 2 3 4 kayak gitu, kita nanti akan ditampilkan juga di sini itu. Kayak gitu. Bentar, di sini saya akan bikin terbaru ya teman-teman. Untuk rootnya sendiri kayak gitu. Karena kita menampilkan berdasarkan interface kayak gitu. Copy paste, habis gitu kita bikin kurung kurawal kayak gini ya teman-teman. Karena kita tuh nanti mengambil data dari traffic apa kayak gitu. Misal kita berikan nama interface tidak apa-apa kayak gitu. Cuman di sini saya menggunakan sistem kayak gini saja. Traffic penamaannya kayak gitu ya teman-teman. Kayak gini. Di bagian sini kita bisa tambahkan juga public function, kemudian kita tambahkan kayak gini, kemudian kita tambahkan kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita copy saja bagian sini. Nah, sudah habis gitu. Oke. Sorry ya teman-teman, seharusnya harus kita bikinkan view dulu. Tergantung sih. Misal apa ya, traffic.blade.php kayak gini ya teman-teman. Kita bisa copy. Nah, kita bisa copy dari halaman sini ya teman-teman. Copy. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti itu kita akan menampilkan berdasarkan RX sama TX-nya. Oke, sebelum melanjutkan ke sini, saya akan lanjutkan terlebih dahulu bagian controllernya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, bagian sini itu controller kalian bisa copy juga ya teman-teman. Kalian bisa copy juga pada ini ya, repository saya pada bagian app, kemudian bagian HTTP controller. Nah, bagian controller sini itu ada namanya dashboard controller. Coba kalian bisa lihat bagian sini ya teman-teman. Kita ambil yang bagian sini. Oke, kita paste saja ya teman-teman. Kemudian kita ambil juga data ini. Kita taruh di bawahnya sini terlebih dahulu. Dan kita ambil data ini. Kayak gini ya teman-teman. Jadi itu kita itu ambil data interface monitor traffic ya teman-teman berdasarkan array. Nah, nanti itu array berapa. Nah, kita tangkap trafficnya ini kayak gitu. Semisal berdasarkan nama apa namanya ini, nama interface ya teman-teman. Jadi kita tangkap, habis gitu kita lanjutkan, kita tampilkan berdasarkan RX dan TX-nya kayak gitu. Kurang lebihnya kita bisa coba langsung ya teman-teman, traffic kayak gitu. Semisal kita ganti dah
di sini traffic. Nah, kan di sini kan masih kosong ya teman-teman, kayak gitu. Coba kita tambahkan kayak gini. Bukan traffic kayak gini ya, seharusnya pemanggilannya. Seharusnya itu berdasarkan ini. Ini, misal ether 1 underscore internet. Coba ether 1 underscore internet. Betul nggak sih? Bentar. Ether 1 underscore internet. Ether 1 underscore internet. Oke. Di sini ada kesalahan mungkin. Bentar. Kita bisa lihat. Oke. Nah, ini kesalahan dari sini ya, teman-teman. Real time kita arahkannya ke uptime. Jadi tidak tampil. Kita harus arahkan ke ini ya, traffic. Oke. Coba kita refresh. Nah, tampilnya kayak gini ya, teman-teman. Kalau kita tampilkan berdasarkan ini apa namanya itu berdasarkan Ethernet. Jadi kita tambahkan dashboard slash nama Ethernetnya ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian gimana kita akan menampilkan di bagian dashboard ini secara real time kayak gitu. Kita select ke Ether 2, dia otomatis Ether 2. Kemudian select Ether 3, dia otomatis Ether 3 kayak gitu ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan. Kan di sini sudah benar ya teman-teman. Misal kita mau Ether 2 dah. Misal kita coba dulu di sini Ether 2. Ether 2 itu namanya rumahan kayak itu. Kita ganti saja 2. Sini Ether 2 itu rumahan. Dia bisa juga ya teman-teman. Nah, dia ngeload data itu. Nah, dia itu bisa kayak gitu. Oke. Kita langsung saja ke bagian dashboard sini ya teman-teman. Kita gunakan set interval. Kemudian bentar ya teman-teman. Oke. Set interval kita masukkan semisal apa ya, traffic lah, traffic kayak gini. Bentar kita lihat. Oke, ID-nya itu traffic ya teman-teman. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman, jangan sampai lupa kita tambahkan ID. Nah, di sini saya menggunakan div ya, tergantung kalian sih menggunakan apa saja, yang penting kita tampilkan ID-nya ini ya teman-teman, traffic. Jadi kita ambil ini, kita gunakan di bagian sini kayak gini ya teman-teman. Kita gunakan traffic kayak gitu. Kita berikan semisal berapa ya, 1 detik saja, ini sesuka kalian sih ya. Kemudian kita gunakan function, kemudian traffic. Habis itu seperti biasa kayak gini, kita ambil dulu var berdasarkan traffic sama dengan dolar kurung, habis gitu berdasarkan ID interface berapa kayak gitu ya teman-teman. Kemudian value kayak gitu, value-nya berapa. Oke, titik koma. Habis gitu var URL kayak gini ya teman-teman, sama dengan kita masukkan URL-nya root, kita arahkan kemana kayak gitu ya teman-teman. Root semisal ini tadi ya, dashboard traffic gini ya teman-teman. Jadi kayak gini. Kemudian bentar, kita gunakan sistem enggak sama saja sih. Kita kasih koma, kita tambahi di bagian sini titik 2 traffic kayak gini. Oke. Oke. Kemudian kita konsol terlebih dahulu. Konsol
Console lognya kita ambil traffic kayak gini ya teman-teman. Coba refresh. Oke, kita inspect elemen console log. Di sini. Bentar, di sini masih undefined ya teman-teman. Oke, undefined. Bentar, kita cek terlebih dahulu di sini. Interface. Kita ambil data dari name berdasarkan ini ya teman-teman, interface. Interface itu dari name ini. Kalau kalian bingung, kita ambil dari situ. Interface itu traffic. Bentar teman-teman. Supaya kita tambahkan terlebih dulu di sini. Misal kayak gini. Kemudian kita tambahkan traffic betul, traffic. Kemudian kita load datanya itu menggunakan URL saja, URL. Kemudian replace data replace kayak gini ya teman-teman. Replace, saya agak lupa, mohon maaf. Kemudian kita ambil traffic, kemudian kita kayak gini traffic ini ya teman-teman, seharusnya tampil. Atau ini coba kita gunakan ini kan soalnya 2. Atau kayak gini ya. Ini console lognya undefined masih. Ini what happened? Dashboard undefined. Oke, set interval traffic console log traffic. Oke, di sini coba kita tambahkan, nah terus kayak gitu. Kita refresh. Nah, dia tampil ya teman-teman. Nah, tadi saya kurang ini ya teman-teman. Nah, bagian sini kan dia kan berdasarkan ID interface ataupun name ini ya, name interface. Kemudian kita root, ambil rootnya apa itu, trafficnya kita tambahkan kayak gitu ya. Ini sebetulnya itu kayak gini artinya, ini ngakses dashboard traffic itu tadi kan ini ya, ngambil ini linknya, kemudian di sini ada tanda kurung awal kayak gitu traffic, habis gitu kita tambahkan kayak gini .2 traffic kayak gitu. Nah, misal kita mau select ether 2 dah. Nah, dia di sini otomatis ya select ether 2 kayak gitu. Oke, di sini mungkin console lognya sudah, kita matikan saja. Oke, coba kita samakan dengan di Winbox kayak gini ya teman-teman. Misal ini admin. Oke. Bagian interface ini ya teman-teman. Bagian interface. Nah, kita bagi 2 kayak gini ya teman-teman. Contoh di bagian internet ini ya, kita samakan. Nah, di sini 6. Kalian bisa bandingkan ya. Kalian bisa lihat
secara langsung kayak gitu. Memang secara tidak langsung ini tidak real time banget kayak gitu. Mungkin ada jeda waktu beberapa detik saja kayak gitu. Nah, ya kurang lebih hampir mendekati ya teman-teman. Sini 7, nah di sini 7 juga 6, 6 juga 5. Nah, sama. Misal ether 2 dah kayak gitu. Ether 2 kita coba lihat di sini ether 2. Ether 2 itu berjalannya di KB ya. Kan sama. Oke. Sama ya teman-teman. Mengenai ini infonya kita bisa lihat di sistem maps gitu. Bukan resource ini. Oke. Uptime pun sama ya. Nah, cuman ini ngambilnya kayak gini ya teman-teman. Nah ini CPU, kalian bisa lihat ya CPU loadnya ini. Nah itu teman-teman. Kemudian ini free memorinya. Nah ini kalian bisa ubah sendiri ya teman-teman di bagian free HDD sama total size HDD ini berdasarkan MIB nih ya teman-teman. Nah sama ya teman-teman. Mungkin sekian ya teman-teman untuk mengenai menampilkan data secara real time ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai list traffic night ini dan lebih lanjut lagi mengenai kayak logout kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.